kami selaku Ketua Pelaksana Kegiatan KKN tahun 2022 menyampaikan peserta KKN tahun ini berjumlah 970 orang. Topik, tema, aspek yang terdekat dengan masyarakat adalah UMKM dan pariwisata. Berdasarkan ini, maka kami memilih tema pengembangan UMKM dan pariwisata dalam rangka mendorong pasca pandemi di Indonesia. Dengan demikian, dengan adanya topik dan tema ini, maka semua program kerja dari setiap kelompok itu harus mengacu pada tema UMKM dan pariwisata. Harapannya, dengan adanya dorongan program kerja dari mahasiswa, maka masyarakat akan lebih bersemangat untuk terus maju menggapai Indonesia yang lebih cerah. The most adaptable of the thing, orang yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan, itu bahasa penelitian. Bahasa kita adalah orang yang paling sabar, tidak kenal putus asa. Oleh karena itulah selama KKN saya yakin akan menghadapi problem-problem kehidupan masyarakat yang kita kadang-kadang tidak cocok dengan hati kita. Sabar, 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 dan sabarlah ya. Oleh karena itu saya sampaikan selamat melaksanakan KKN dan mudah-mudahan berhasil dengan baik. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka KKN Uniska Kediri tahun 2022 kami nyatakan secara resmi dimulai. Ini ada pantun dari Pak Wali, main ke Berantas, duduk di bantaran, tak lupa jajan gorengan. Selamat KKN pemimpin masa depan, terus berkarya majukan peradaban. Moga-moga kalian semuanya bisa mengikuti KKN dengan baik, mengikuti KKN dengan sempurna, bisa kembali sehat ke kampus dengan baik. Dan sekali lagi ingat ya, ingat bahwa Uniska harus menjadi suri teladan di negeri ini. Tidak usah duduk, langsung menuju lapangan. Kami menghimbau kepada para mahasiswa peserta KKN untuk berkenan melakukan registrasi di meja depan. Dimohon untuk tidak membawa tas serta dipersilahkan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin yang terhormat, acara akan segera dimulai. Universitas Islam Kediri, tempat mencetak kader sejati dengan tridharma perguruan tinggi, dasar ngabdi ibu pertiwi. Di bawah yayasan Bina Cendekia, Muslim Pancasila, berlambang akhlak tinggi berbudi mulia, mendidik putra-putri bangsa, merawat serta berkarya nyata untuk jaya negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, tonggak utama. Universitas Islam Kediri, tegar dan abadi, jiwa berkobar, semangat membara tinggi, bela Indonesia dan sakti putri bangsa, merawat serta
bersemangat membara tinggi, bela Indonesia dan sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang. Yang terhormat Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar SE, atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Nganjuk, Bapak Dr. Andes Haji Marhain Jumadi SE, SH, MM, MBA, atau yang mewakili. Yang terhormat Bupati Jombang, Ibu Hajah Munjidah Wahab, atau yang mewakili. Yang kami hormati Bupati Tulungagung, Bapak Dr. Andes Haji Marioto Birowo MM, atau yang mewakili. Yang terhormat Bupati Trenggalek, Bapak Haji Muhammad Nur Arifin. Yang kami hormati Bupati Blitar, Ibu Rini Syarifah AMD, atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Uniska, Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Uniska, Bapak Haji Rinto Harno SMN MM, beserta jajarannya. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Kadiri, Bapak Profesor Dr. Haji Ali Maskan Musa MSI, beserta jajarannya. Yang terhormat para dekan fakultas dan kepala lembaga atau yang mewakili. Yang kami hormati pula para dosen pembimbing lapang serta perwakilan mahasiswa KKN Uniska tahun 2022 yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam kegiatan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan yang diridhoi Allah. Semoga kita semuanya kelak mendapat syafaatnya. Amin. Hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita bersama membuka kegiatan ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan supaya kegiatan ini dan KKN Uniska tahun 2022 dapat berjalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Acara selanjutnya yakni menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan Mars Uniska dan Mars Subhanul Waton yang akan dipandu oleh Saudari Vina. Tamu undangan dimohon berdiri.
cendekia Muslim Pancasila, berlambang akhlak tinggi berbudi mulia, mendidik putra putri bangsa, beramal serta berkarya untuk kejayaan negara, menegakkan keadilan dan kebenaran, tonggak utama. Universitas Islam Kadiri, tegar dan abadi, jiwa berkobar, semangat membara tinggi, bela Indonesia dan sakti. Yalal watan, hubbul watan minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal watan. Yalal watan, yalal watan, yalal watan, hubbul watan minal iman, warakakum minal hirman, inhadu alal watan. Indonesia biladi, anta unwanul fahoma, kullu mayya'tika yawma qawmi hayyal qawmama, kullu mayya'tika yawma qawmi hayyal qawmama. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Sapa hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Imaduddin Al-Akil. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang terhormat, acara berikutnya adalah laporan pelaksanaan KKN Uniska tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana KKN Uniska tahun 2022. Kepada beliau yang terhormat, Ibu Indah Yuni Astuti, SEMM, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Wali Kota Kediri atau yang mewakili, Bupati Tulung Agung atau yang mewakili, Bupati Trenggalek atau yang mewakili, Bupati Jombang atau yang mewakili, Bupati Blitar atau yang mewakili, Bupati Nganjuk atau yang mewakili. Yang terhormat pula Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila beserta jajarannya, Bapak Rektor Universitas Islam Kadiri, Profesor Dr. Ali Masan Musa beserta jajarannya, Bapak Ibu Dekan dan Kaprodi di lingkungan Universitas Islam Kadiri, rekan-rekan DPL Kuliah Kerja Nyata tahun 2022, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan dan saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam pembukaan upacara dalam kondisi sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau. Yang terhormat Bapak Rektor, izinkanlah kami selaku Ketua Pelaksana Kegiatan KKN tahun 2022 menyampaikan peserta KKN tahun ini berjumlah 970 orang dengan rincian sebagai berikut. Dari Prodi Manajemen sebanyak 456 mahasiswa, dari Prodi Akuntansi 126 mahasiswa, Ilmu Hukum 112, Pendidikan Bahasa Inggris 53 mahasiswa, Teknik Elektro 50 mahasiswa, Teknik Komputer 40 mahasiswa, Prodi Peternakan 63 mahasiswa, Prodi Agroteknologi 50 mahasiswa, Prodi Agribisnis 18 mahasiswa, dan Prodi Kimia sebanyak 1 orang mahasiswa.
Pemilihan program KKN tahun 2022 terdiri dari 3 model. Yang pertama yaitu kuliah kerja nyata mandiri, ini mayoritas diikuti oleh adik-adik mahasiswa. Ada juga mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja nyata tematik mengajar, terutama dari teman-teman FKIP, Bahasa Inggris, serta adik-adik mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar Kemendikbud yang tersebar dari Banyuwangi sampai Yogyakarta, Sleman. Yang ketiga yaitu program KKN tematik bentuk bebas, insya Allah ada sekitar 11 mahasiswa yang mengikuti program ini. Pada tahun ini, tema KKN yang kami angkat yaitu mendorong masyarakat dalam pengembangan UMKM dan pariwisata pasca pandemi. Harapan kami, kehadiran adik-adik mahasiswa di sana bisa membangkitkan semangat masyarakat di beberapa wilayah kabupaten sehingga untuk bisa mengembangkan UMKM maupun potensi pariwisata yang ada di sana, terutama di daerah yang memang ikonnya adalah pariwisata. Di dalam KKN ini nanti ada penerapan ilmu yang diberi mahasiswa dari kampus dan akan ditransfer ke masyarakat sehingga bisa membangkitkan giroh masyarakat untuk mencapai penghasilan yang lebih mantap lagi. Bapak Rektor yang saya hormati, sudah saya sampaikan tadi bahwa lokasi KKN ini memang sesuai keinginan mahasiswa. Jadi kami selaku LPPM hanya menjembatani, tersebar di Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Jombang, Nganjuk, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Sleman. Pesan saya untuk adik-adik mahasiswa, tolong marwah Uniska. Jaga kehormatan dirimu, jaga kehormatan kampus, jaga kehormatan keluarga. Harapan saya sepulang dari sana memberi pencerahan pada adik-adik semuanya sehingga kembali ke kampus dalam kondisi sehat walafiat dan semakin berbahagia. Bapak Rektor yang saya hormati, insya Allah itu sambutan dari kami. Kami mohon Bapak berkenan untuk memberangkatkan adik-adik mahasiswa dengan iringan doa, mudah-mudahan mereka semuanya sehat walafiat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan-sambutan. Sambutan pertama yaitu sambutan singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala LPPM Uniska kepada Bapak Dr. Didi Rudiono IRMS. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wali Kota Kediri, Bapak Abdullah Abu Bakar SE atau mewakili, yang kami hormati Bupati Nganjuk, Bapak Dr. Andes Haji Marhaen Jumaidi, SE, MSha, MM, MBE atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Jombang Ibu Haji Mujilah Wahab atau yang mewakili, Bupati Tulungagung Bapak Dr. Andes Haji Marioto Birowo MM atau yang mewakili, yang kami hormati Bupati Trenggalek Bapak Haji Muhammad Nur Arifin atau yang mewakili. Selanjutnya kepada Bapak Bupati Blitar Ibu Rini Sarifah AMD atau yang mewakili. Yang sangat kami hormati Ketua Umum Yayasan Cendekia Bina Cendekia Muslim Pancasila Bapak Kiai Haji Anwar Iskandar. Yang terhormat Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Bapak Haji Rinto Harno SMN MM beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Islam Kadiri Bapak Profesor Dr. Haji Ali Hasan Musa MSc beserta jajarannya, Bapak-bapak dekan di seluruh lingkungan Uniska beserta Kaprodi, DPL, pembimbing lapang serta teman-teman mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kenikmatan pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada pagi yang cerah ini. Salawat serta salam semoga tetap kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin.
Para hadirin yang kami hormati, kalau kita sedikit flashback 2 tahun ke belakang, ternyata bangsa kita mengalami hal yang sangat luar biasa, dan hal itu bernama pandemi corona. Pada kondisi pandemi, semua aktivitas mengalami pengurangan, pengetatan, dan pembatasan, termasuk kegiatan akademik seperti KKN ini. Dan dalam situasi demikian, perintah dari institusi yang sangat kami hormati, show must go on. Jadi apapun terjadi, program KKN harus terjadi. Dan pada masa itu 2 tahun yang lalu, tahun 2020 dan tahun 2021, kita mengadakan pembukaan KKN dengan hanya mewakilkan pada 20 mahasiswa. 20 mahasiswa dan 20 panitia, dan itu terjadi di aula. Dan alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa kembali pada situasi yang relatif normal, sehingga kita bisa mengadakan upacara pemberangkatan dengan lebih normal. Jelas terdapat perbedaan antara pembukaan KKN yang hanya perwakilan 20 orang dengan yang dihadiri hampir 70 mahasiswa. Maka sudah sangat layak kalau kita memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para hadirin yang kami hormati, pada kondisi pandemi, jelas itu memberikan tekanan pada bangsa kita, baik tekanan secara ekonomi, bahkan mungkin juga tekanan mental. Nah, dalam situasi demikian, kita melihat bahwa topik, tema, aspek yang terdekat dengan masyarakat adalah UMKM dan pariwisata. Berdasarkan ini, maka kami memilih tema pengembangan UMKM dan pariwisata dalam rangka mendorong pasca pandemi di Indonesia. Dengan demikian, dengan adanya topik dan tema ini, maka semua program kerja dari setiap kelompok itu harus mengacu pada tema UMKM dan pariwisata. Harapannya, dengan adanya dorongan program kerja dari mahasiswa, maka masyarakat akan lebih bersemangat untuk terus maju menggapai Indonesia yang lebih cerah. Kemudian yang ketiga yang ingin kami sampaikan, selama beberapa tahun ini KKN Uniska sudah sangat berkembang. Kalau ini kita kenal dengan KKN mandiri, yaitu KKN yang sesuai standar. Kemudian juga dikenal dengan KKN mengajar, seperti diungkapkan Ibu Ketuplak tadi. Kita sudah mencapai jauh, yang salah satunya di Banyuwangi, di desa terpencil di ujung dunia. Juga yang terakhir di Sleman, juga di ujung dunia. Dan yang sangat menarik, KKN model bentuk bebas. Dan kami mengharap bahwa pada tahun-tahun ke depan, KKN bentuk bebas ini akan lebih berkembang. Pada tahun ini KKN bentuk bebas ada 2. Yang pertama adalah mahasiswa mengikuti semua proses di Bawaslu, sehingga proses-proses persiapan untuk menjelang pemilu tahun 2024 mahasiswa Uniska terlibat di dalamnya. Juga kemudian bentuk bebas yang kedua yang ingin kami sampaikan, salah satu mahasiswa Uniska atas nama saudara Alivia berhasil memasuk 10 besar untuk grand final INU Kediri. Nah, dalam konteks itu, kegiatan INU yang dilakukan oleh saudara Alivia kita juga akui sebagai KKN bentuk bebas. Harapannya ke depan mahasiswa kita akan mempunyai berbagai kegiatan yang sangat bervariatif dan bisa diakomodasi atau dikonversikan menjadi KKN. Dan terakhir, agar semua kegiatan kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami mohon tausiah dari Bapak Rektor yang terhormat, kemudian Bapak Ketua Yayasan yang terhormat, serta Bapak Wakil Wali Kota Kediri. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, yaitu sambutan dan pengarahan dari Bapak Rektor Universitas Islam Kediri, sekaligus melepas mahasiswa peserta KKN Uniska Kediri tahun 2022. Kepada yang terhormat, Profesor Dr. Haji Ali Maskan Musa MSI, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala maba'ad. Yang kita hormati Bapak Ketua Yayasan Bapak Haji Rinto Harno MM, yang kita hormati Bapak Wali Kota Kediri, Bupati Nganjuk atau yang mewakili Bupati Jombang, Bupati Blitar, Bupati Tulungagung, dan Bupati Trenggalek, termasuk Bupati Kediri atau yang mewakili. Bapak dari Yayasan, dari Rektorat, Dekan, ya, Kaprodi dan seluruh DPR yang hadir, dan khususnya anak-anakku, para mahasiswa yang akan terjun ke lapangan KKN. Yang pertama, sebagai rektor sudah belum tentu, yang penting hari ini adalah mudah-mudahan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Dan saya selalu menyampaikan Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita warga Jawa Timur hari ini memang harus bersyukur karena menurut catatan BPS yang terakhir, dari 6 provinsi di Pulau Jawa ini yang paling bahagia adalah orang Jawa Timur. Kediri ini masih Jawa Timur insya Allah, ya. Kediri, Tulungagung, ya, Trenggalek, Blitar, Nganjuk ini kan masih Jawa Timur. Artinya sehat walafiat. Amin Allahumma amin, ya. Sebab selama ini yang diklaim paling sehat, paling bahagia adalah orang Yogyakarta, itu tidak betul. Jadi biasanya pemerintah ngukur tiap tahun hanya IPM. IPM itu Indeks Pembangunan Manusia. Salah satu indikatornya itu uang. Kalau ngukur uang yang banyak di Jakarta. Tapi ternyata semakin banyak uang juga tidak bahagia. Ya, ternyata di cross check dengan IKI, Indeks Kebahagiaan itu adalah Jawa Timur, nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Yogyakarta, nomor 4 Jakarta, nomor 5 Provinsi Jawa Barat, dan yang terakhir adalah provinsi yang paling tidak bahagia itu Provinsi Banten, ya. Indikatornya apa sudah belum tentu, kalau pemerintah saya kira jelas, hanya beberapa penelitian yang bisa saya sampaikan. Mengapa masyarakat Jawa Timur lebih bahagia? Karena itu terpengaruh juga dengan model keagamaan. Model keagamaan warga Jawa Timur lebih moderat, lebih cinta tanah air ketika menghubungkan relasi antara agama dan negara. Contoh yang real aja saudara sekalian, di Jawa Timur ini termasuk di Kediri dan sekitarnya ini, apa yang kita kenal dengan 212 itu kan tidak laku, ya. Yang demo-demo terus itu yang Allahu Akbar itu di Jawa Timur kan tidak laku itu 212 Pak, ya. Saya selalu menyindir, mbok yo berubah sedikit saja, naik sedikit. 212 itu kan 234. Kalau 234 itu apa anak-anak? Rokok, Cisamsu itu juga lebih indah gitu loh, ya. Satu, yang kedua kita bersyukur baik pada Bapak semuanya yang hadir maupun anak-anak mahasiswa. Tadi disampaikan Pak Didi sudah online macam begitu, ini pengaruhnya dengan kesehatan luar biasa. Seminggu yang lalu saudara sekalian, Perhimpunan Dokter Jantung Kardiovaskuler merilis sebuah penelitian. Jadi selama 2 tahun kita dalam tanda petik dipaksa online, bekerja di rumah, itu ternyata yang mati karena jantung naik menjadi 23%. Jadi orang itu lebih banyak di rumah tambah stres, ya. Dan saya yakin mahasiswa juga bersyukur karena tidak online terus, sebab bukan online menurut penelitian absen tok mari ngono ya ndak kuliah. Ya, dosennya kadang-kadang juga begitu, males juga. Jadi apalagi bapak-bapak kalau di rumah terus itu burn out. Ya, baik fisik maupun psikis itu payah. Nah, ini resmi seminggu yang lalu dirilis oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler dan Jantung. Orang kalau di rumah terus itu tambah stres.
Mudah-mudahan dengan KKN ini nanti semuanya tambah sehat, khususnya para mahasiswa. Amin Allahumma. Selanjutnya sekali lagi juga ngerawuh kepada para tamu, khususnya yang mewakili Bapak Bupati dan Wali Kota sekawasan Kediri. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu, karena KKN kami ada di wilayah-wilayah yang disebutkan Bupati dan Wali Kota di kawasan Kediri, diterima dengan baik. Di samping itu, anak-anak khususnya Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya adalah kepada pengabdian masyarakat. Saya selalu mengatakan bahwa pengabdian masyarakat itu plusnya apa? Semuanya itu instrumen aja untuk pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa. Sing akarya jagat sing sangkan paraning dumadi. Mudah-mudahan ini bagian daripada kesadaran anak-anak dekat masyarakat juga dengan pengetahuan. Saya perlu sampaikan anak-anak, laporan terakhir anak-anak yang lulus S1 itu banyak yang masuk rumah sakit jiwa hari ini. Karena apa? Karena setelah KKN kemudian lulus tidak segera mendapatkan pekerjaan. Stres. Apalagi di Amerika yang paling banyak, dengan munculnya buku yang terakhir, kalau mau buka klik, baca, klik ada What is the Future. Itu penelitian di Stanford University di Amerika. Setelah melihat banyak anak-anak setelah lulus S1 banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena mereka marah dengan pengusaha-pengusaha. Setelah diteliti, pengusaha besar hari ini tidak mau mengatur uangnya dengan bangun pabrik lagi. Yang hanya main di hard money, di peredaran uang dok, main di falas saja. Itu membuat anak-anak kehilangan pekerjaan. Istilah mereka bukan kehilangan pekerjaan, pekerjaan itu sudah hilang, tergantikan oleh alat dalam konteks 4.0. Maka dalam konteks inilah mahasiswa Uniska tidak boleh, karena yakinlah Tuhan mesti memberi rezeki. Saya selalu menekankan anak-anak, Quran itu mesti tidak salah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah. Allah itu orang di atas tapi nempel, itu on bahasa Inggrisnya. Allah itu di atas tapi on, nempel. Allah tidak menggunakan kata fauqa. Fauqa itu di atas tapi ada jarak, itu above. Itu artinya apa? Bahwa setiap orang pasti diberi rezeki Gusti Allah, siapapun. Cuma jangan pernah dikte Gusti Allah, hari ini saya harus 1 juta, jangan. Berapapun Allah memberi, kita terima dengan baik. Ya. Makanya setelah KKN, mudah-mudahan ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin ya, segera nyusun skripsi, selesai, segera cari pekerjaan, cari mertua. Amin Allahumma. Bab ada semangatnya, semangat kawin boleh ya, tapi juga jangan hanya itu, semangat kuliah S2. Bagi yang ada kesempatan, rezeki ada, teruskan ya sampai S2 ya. Saudara sekalian, KKN adalah kuliah. Kuliah itu ya belajar. Walaupun para mahasiswa datang di masyarakat memberikan sesuatu yang sudah keterampilan, skill atau pengetahuan yang diberikan, tapi hakikatnya Anda adalah belajar di masyarakat. Oleh karena itulah banyak mendengar. Jadi banyak mendengar apa yang di masyarakat itu adalah belajar. Tidak serius, seeing is learning, melihat belajar, mendengar adalah belajar. Banyak mendengar apa yang terjadi di masyarakat, itu bagian daripada pelajaran-pelajaran dalam konteks hari ini Kampus Merdeka, itu ada nilainya ya. Yang lebih penting sebenarnya yang kita katakan ada tacit knowledge, pengetahuan-pengetahuan yang teman mahasiswa terima di kampus itu teori. Sebuah teori, sebuah ilmu itu kalau diaplikasikan di masyarakat, itu kadang ternyata terjadi perubahan-perubahan, improvisasi. Itulah tacit knowledge. Pertanian misalnya, peternakan misalnya, barangkali nanti juga mendapatkan ilmu daripada mereka yang sudah ahlinya. Bapak-bapak di desa punya sapi yang banyak, termasuk Bapak Rektor 4 kita ini, itu mesti punya tacit knowledge, pengetahuan-pengetahuan yang ternyata yang tidak didapatkan di kampus.
Itu sangat bermanfaat untuk kepentingan kita bersama. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak, karena di masyarakat itu adalah masyarakat yang heterogen. Sekali lagi, jaga martabat UNISKA, jaga kesehatan, dan saya mengharuskan tiap hari baca Quran. Karena apa? Saya sering cerita hari ini membaca ulang, saudara sekalian, anak-anak khususnya adalah Einstein. Einstein ini SD nggak lulus, dikeluarkan karena sangat gobloknya, saking seringi pelajaran nggak ngerti apa-apa, nggak paham, dikeluarkan. Apalagi masuk perguruan tinggi, ditolak dia. Tapi yang menarik, umur 26 tahun ketika dia umur 21 tahun bekerja di lembaga hak paten, sudah bareng tentu mereka Einstein ini pada bagian yang pekerja kasar. Umur 26 tahun Einstein mampu menciptakan teori relativitas dan dinyatakan orang paling jenius pada abad 20. Tidak ada orang yang kepandaiannya, kecerdasannya melebihi Einstein. Padahal SD aja nggak lulus, apalagi perguruan tinggi. Ya. Umur 42 tahun, 16 tahun kemudian dia menerima hadiah Nobel. Orang yang dengan teori ya EMC kuadrat itu, dan dinyatakan orang paling cerdas sedunia. Ternyata anak-anak setelah diteliti, manusia itu diberi Allah otak kanan, otak kiri. Otak kiri ini intelektual, kecerdasan. Jadi otak manusia, orang gemuk, orang kurus, orang tinggi, orang pendek, itu 1,5 kilo kurang lebih beratnya. Otak kiri ini mengendalikan sebadan separuh badan sebelah kanan. Lah, otak kanan itu mengendalikan badan sebelah kiri. Lah, otak kiri itu kecerdasan, IQ, intelligence quotient. Lah, otak kanan itu spiritual. Maka baca Quran, seni, ya, hal yang sifat emosi, mengembangkan emosional, itu adalah kecerdasan spiritual. Einstein selalu mengatakan, Anda dikeluarkan dari SD, tidak sampai masuk perguruan tinggi, itu Anda kok ternyata orang sangat jenius. Einstein menjawab, I didn't arrive at my rational mind. Saya lebih sering mengembangkan otak kanan saya. Saya lebih sering mengembangkan spiritual saya. Makanya saya yakin Einstein itu orang yang beragama, yang sangat bertuhan. Dia pernah mengatakan, religion without science is lame. Agama tanpa ilmu itu lumpuh, tapi ilmu tanpa agama pasti buta. Science without religion is blind. Makanya inilah, baca Quran berarti ngurangi medsos. Selama KKN bacalah Quran. Insya Allah dengan pengembangan yang bersifat spiritual, emosional, kecerdasan ISG ini akan mengembangkan kecerdasan yang selama ini kita kurang porsi pengembangan otak kanan kita. Padahal sekali lagi, Thomas Edison juga orang goblok. Kalau mengenal ulama besar, Ibnu Hajar al-Asqalani, itu bisa mensyarahi hadis Bukhari itu 20 jilid. Padahal dia tuh goblok-goblok, tapi akhirnya cerdas. Karena apa? Dia tidak pernah putus asa. Dia lebih mengembangkan otak kanannya sehingga akhirnya mempercerdas otak kiri, dan sukseslah dia. Oleh karenalah yang terakhir, saudara sekalian, Bapak Ibu dan saudara sekalian, saya selalu mengulang-ulang, siapapun yang sukses memimpin instansi manapun 2 tahun waktu pandemi ini, bukan orang yang paling fisiknya paling kuat. Penelitian menyebutkan not the most strongest of the people, bukan. Not the most intelligent, yang paling cerdas, ya bukan. Yang paling sukses memimpin lembaga apapun selama 2 tahun pandemi ini, apakah mulai Amerika sampai Amerika lah begitu, mulai California sampai Kalibratas,
ternyata adalah the most adaptable of the change, orang yang paling mampu beradaptasi terhadap perubahan. Itu bahasa penelitian. Bahasa kita adalah orang yang paling sabar, tidak kenal putus asa, tidak pernah ya gampang mogoan, tidak. Oleh karena itulah selama KKN saya yakin akan menghadapi problem-problem kehidupan masyarakat yang kita kadang-kadang tidak cocok dengan hati kita. Sabar, 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 dan sabarlah ya. Oleh karena itu loh saya sampaikan selamat melaksanakan KKN dan mudah-mudahan berhasil dengan baik. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka KKN Uniska Kediri tahun 2022 kami nyatakan secara resmi dimulai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Wali Kota Kediri yang diwakili oleh Bapak M. Ferry Jatmiko, Esos MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Umum Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Yai Haji Anwar Iskandar, Rektor Uniska Profesor Dr. Haji Ali Maskan Musa MSI, Kepala LPPM Dr. Didik Rudiono Insinyur MS, yang saya hormati Pak Rinto Harno, yang kami hormati Bupati Nganjuk, Bupati Jombang, Bupati Tulungagung, Bupati Trenggalek, dan Bupati Blitar, seluruh panitia dan peserta KKN, hadirin yang berbahagia. Mohon izin kami mewakili Bapak Wali Kota, Bapak Abdullah Abu Bakar. Kebetulan beliau ada acara yang bersamaan. Tentunya yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sudah diberikan kesempatan sehat walafiat berkumpul pada acara pembukaan kuliah kerja nyata Universitas Islam Kediri tahun 2022. Adik-adik sekalian, tadi menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Rektor bahwa yang bisa bertahan, yang bisa survive pada era pandemi atau setelahnya adalah yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, atau sekarang bisa disebut dengan era disrupsi. Adik-adik sekalian, bahwa nanti ke depan memang eranya sudah berbeda, perubahan terus. Bahkan sekarang ini sudah ada pengurangan tenaga manusia di beberapa sektor bidang pekerjaan seperti di perbankan. Kemudian kalau kita lihat di jalan tol juga sudah tidak ada lagi tenaga yang menggunakan manusia, tapi lebih banyak mengandalkan mesin. Dan ini tentunya harus diantisipasi dengan keterampilan, dengan skill. Tentunya bukan hanya skill secara pengetahuan, juga dengan keagamaan. Dan ini akan membuat panjenengan semua, adik-adik semua akan lebih siap nanti ketika masuk di dunia nyata dan bisa berkompetisi begitu dengan teman-teman yang lainnya. Hadirin yang berbahagia, sekarang ini tentunya banyak anak muda yang hebat dengan pemikiran bagus. Kita butuh adik-adik ini untuk mengembangkan daerah utamanya Kota Kediri dan Kediri Raya tentunya, sehingga dengan KKN ini akan terjadi simbiosis mutualisme, bisa saling bertukar ilmu. Untuk mewujudkan simbiosis ini, saya berpesan kepada adik-adik KKN, hormati adat istiadat dan kebudayaan masyarakat setempat. Di mana bumi dibijak, di situ langit dijunjung tinggi. Kemudian tentu kami berharap adik-adik sekalian bisa membaur dan membangun kedekatan dengan masyarakat setempat. Ini poin terpenting dalam proses penggalan informasi, sehingga tentunya apabila adik-adik bisa beradaptasi dengan baik, maka proses kuliah ini akan lebih mudah pada jenjang berikutnya.
Akhirnya saya mengucapkan selamat menjalankan KKN dan menikmati proses di daerah yang ditunjuk di daerah Kediri Raya. Semoga kegiatan yang akan berlangsung sekitar 2 bulan ini akan lancar sampai dengan hari terakhir dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan saya doakan semuanya diberikan sehat walafiat mulai awal sampai dengan akhir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum ditutup, ini ada pantun dari Pak Wali. Main ke Berantas, duduk di bantaran. Cakep begitu ya biasanya. Tak lupa jajan gorengan. Selamat KKN pemimpin masa depan. Terus berkarya majukan peradaban. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pengarahan Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila Uniska kepada Bapak Haji Rinto Harno SMN MM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang berbahagia Bapak Wali Kota atau yang mewakili Bapak Bupati Tulungagung, Trenggalek, Jombang, Blitar, dan Nganjuk serta Kediri atau beserta jajarannya, Saudara Dekan beserta jajarannya, Saudara DPL, KKN Uniska, serta anak-anakku yang saya cintai. Ini sudah mulai panas ya. Bapakmu yang ngerti, wis panas aja suwi-suwi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada hari ini anak-anakku semuanya akan mengikuti KKN di berbagai tempat, kuliah kerja nyata. Saya sebagai orang tua hanya ingin berpesan pada anak-anakku sekalian, makna akan KKN itu. Ingat bahwa di samping KKN itu adalah ngeterapkan ilmu yang saudara dapat dari kampus di masyarakat, tapi Anda sekalian juga akan menyerap bagaimana berwirausaha, bagaimana hidup di masyarakat itu untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Anak-anakku sekalian, ada tip sedikit yang pernah saya lihat di lapangan. Perhatikan ya saudara sekalian ya, jangan ngomong semuanya. Ya, mohon diperhatikan. Kalau di dalam tema itu tersebut mengatakan temanya adalah mendorong masyarakat dalam pengembangan UMKM dan pariwisata pasca pandemi. Ini poin-poin daripada bagaimana mengangkat UMK ini lebih baik. Nah, ini harus diperhatikan oleh anak-anakku sekalian. Biasanya kelemahan daripada kebangkitan UMK itu di sektor yang pertama adalah sektor keuangan.
Anak-anakku sekalian, di dalam pelajaran ekonomi, baik manajemen atau akuntansi, itu pasti sudah menerima. Biasanya UMKM, kesalahan utamanya adalah tidak bisa membedakan antara pekerjaan dan kebutuhan sendiri. Dulu di Nganjuk, saya waktu KKN saya lihat di sana ada UMKM yang membuat kerupuk, dapat bantuan kredit dari BRI, ternyata yang dibeli utama itu adalah sepeda motor. Nah, ini sesuatu yang sebetulnya keliru. Sepeda motor itu kalau bisa asal jalan untuk sementara tidak apa-apa. Nanti kalau sudah besar baru beli yang baik. Ada yang fatal juga, begitu mendapat kredit, gandengannya tambah 1. Apa gandengan? Istrinya tambah 1, ini celaka. Nah, inilah yang harus saudara-saudara terapkan. Harus bisa membedakan antara keuangan pekerjaan dengan keuangan pribadi. Jadi dihitung betul-betul supaya yang punya sistem akuntansi yang benar ya ditata. Nanti ada semuanya ini akan ngeterapkan ke depan seperti itu. Tadi dikatakan oleh Pak Rektor ataupun Pak Wali Kota ya, ke depan itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita hadapi. Memang di sektor satu banyak sisi tenaga kerja akan menurun karena diganti oleh mesin, diganti oleh komputer. Tapi Anda jangan takut. Wira swasta sekarang ini terbuka luas. Kalau Anda semuanya ingin baik, wah alasannya gak duwe modal, alasannya saya anaknya orang miskin, mana bisa dipercaya dan segala macam. Jangan percaya itu. Motivasi pada diri kalian semuanya. Ya, kalau semua kalian tuh berniat bekerja dengan baik, insya Allah akan berhasil. Ini contohnya. Contoh anak ke-10 dari orang miskin. Sekarang yang berdiri di podium ini anak ke-10 dari seorang miskin. Kenapa saya bisa berhasil? Karena niat kita bekerja pada waktu kita berinteraksi dengan masyarakat. Saya akan luas, saya akan ikuti, saya akan lihat mana yang baik kita contoh, mana yang jelek kita buang. Tidak perlu ada konfrontasi. Kalau jenengan nanti KKN, jangan menggurui pada mereka. Lihat semuanya apa yang dikerjakan oleh UMKM ataupun pariwisata yang ada dan segala macam. Serap mana yang baik. Yang baik kita serap, nanti akan kita terapkan di kemudian hari. Yang penting adalah semangat tanpa menyerah. Saudara sekalian, yang merasa tadi anak kurang mampu, merasa tidak punya segala macam, jangan takut menatap depan. Allah akan memberikan rezeki, Allah akan memberikan limpahan rahmat bila saudara sekalian itu semangat. Yang penting adalah tetap dalam koridor di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perhatikan betul. Saya sebagai orang tua ingin kalian semua itu 970 anak-anak yang KKN ini bisa sukses, bisa menggantikan Rinto Harno ke depan sebagai pemimpin bangsa. Jangan menyerah. Sekali lagi, jangan menyerah. Ingat, laba-laba ya itu merajut rumahnya untuk mencari makanan. Dibuburai berapapun dia tetap membuat
sarang, dibubrak lagi oleh orang usil tetap bikin sarang. Itulah yang harus dicontoh. Sekarang jenengan semua bisa kuliah di Uniska, itu sangat berbahagia, sangat senang lah. Saya dulu hanya tamatan STM, nangis tidak bisa kuliah. Teman-teman saya kuliah semua di ITS, di IKIP dan segala macam. Saya nangis tidak bisa kuliah. Saya kerja sebagai di perusahaan namanya Varia Teknik. Karena dorongan hati saya harus bisa. 3 tahun saya sudah jadi direktur Varia Teknik. Tahun 75 teman-teman lulus dari ITS semuanya geruduk ke saya, ingin bekerja di saya, ingin bekerja ngang Sukawro di itu. Inilah sosok yang kalian harus contoh dan kalian bisa. Ya, jadi jangan menyerah dari keadaan. Ini saya kasih tips sedikit. Kenapa pariwisata di Jepang itu bisa lulus, bisa bagus? Karena orang Jepang adalah komitmen terhadap apa yang dijual oleh mereka, baik itu sarana alam ataupun makanannya. Kalau perkara makanan sudah sekalian, orang Jawa Timur jauh lebih banyak daripada Jepang. Hanya orang Jawa Timur belum bisa mengemas dengan baik. Tapi kalau anak-anakku sekalian nanti kuliah kerja nyata di lapangan, tahu makanan apa, tahu makanan ini, tahu makanan itu, jangan melihat wah makanan orang desa ini gini gak enak. Jangan lihat, dan kalau itu dikemas dengan baik, saya kira kalau nanti bisa menyaingi makanan-makanan di Jepang. Ini sungguh betul. Satu pengalaman kita yang pahit ya, saudara sekalian, pada waktu saya masih di direktur gudang garam. Loh, gak main-main Pak, anaknya wong gak duwe, anaknya wong melarat, 18 tahun disuruh mengembudikan gudang garam. Saya pensiun tahun 2008. Karena apa? Karena keinginan saya untuk bisa menjadi orang yang betul-betul bisa berprestasi untuk kepentingan bangsa dan negara. Pada waktu itu saya datangkan orang Jepang supaya kelapa apa itu namanya gula tebu, gula masyarakat itu bisa dipakai di Jepangnya dengan baik. Di Jepang itu kelapa coklat itu tahu toh kalian semuanya? Tahu nggak kelapa apa? Gula kelapa itu. Yang hitam-hitam itu loh, Pak. Itu di Jepang sana itu kebutuhannya sangat banyak. Mereka saya bawa ke Indonesia supaya bisa memberikan masukan yang baik. Ternyata setelah masuk ke Indonesia, saya dicerca mati-matian oleh mereka. Karena apa? Karena diproduksi yang tidak layak untuk dimakan. Nah, ini menjadi PR kalian kalau kalian bisa mengelola tebu rakyat, bisa membuat gula kelapa dengan kesehatan yang memenuhi. Saya yakin Jepang sana pasti banyak mengimpor dari kalian semuanya. Ya, itulah beberapa yang saya harus sampaikan. Sekali lagi selamat mengikuti KKN. Saya pesan bahwa marwah Uniska ini dengan baik. Karena kalau kalian di lapangan itu mempunyai nilai yang cukup tinggi, secara tidak langsung jenengan semuanya ini akan membantu Uniska. Maka banyak putra-putri mereka yang akan disekolahkan di Uniska. Sekali lagi
Saya berharap jangan menyerah dari keadaan. Tatap ke keadaan ke depan itu dengan bangga, dengan senang. Insya Allah semuanya bisa berhasil. Sebagai generasi muda Indonesia, jangan menyerah. Jangan mencari kesalahan orang. Carilah kesalahan diri kita sendiri supaya kita bisa meningkat lebih baik. Ya, itu pesan saya. Moga-moga kalian semuanya bisa mengikuti KKN dengan baik, mengikuti KKN dengan sempurna, dan nanti bisa kembali sehat ke kampus dengan baik. Dan sekali lagi ingat, ya, ingat bahwa Uniska harus menjadi suri tauladan di negeri ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yakni pemakaian atribut KKN Uniska tahun 2022 secara simbolis oleh Bapak Rektor yang akan didampingi oleh Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila, Wali Kota Kediri, Bupati Nganjuk, Bupati Tulungagung, dan Bupati Blitar atau yang mewakili, Ketua Pelaksana KKN Uniska tahun 2022 dan Kepala LPPM Uniska Kediri. Kepada perwakilan mahasiswa peserta KKN untuk mengambil tempat yang disediakan. Segenap sivitas Universitas Islam Kediri, kita berjuang membela bangsa dengan melaksanakan tridharma demi kejayaan Uniska untuk kemakmuran bangsa dan negara. Memohon kepada Tuhan Yang Kuasa, bimbinglah kami semua untuk mewujudkan semua cita. Majulah Uniska, Indonesia Jaya. Majulah Uniska, Indonesia Jaya. Acara selanjutnya adalah penyerahan cindramata oleh Rektor Universitas Kediri dan Yayasan kepada Wali Kota Kediri, Bupati Nganjuk, Bupati Tulungagung, dan Bupati Blitar atau yang mewakili. Cindramata pertama dan yang kedua akan diserahkan oleh Bapak Rektor kepada Bapak Wali Kota Kediri dan Bupati Nganjuk atau yang mewakili. Selanjutnya, cindramata ketiga akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila kepada Bapak Bupati Tulungagung atau yang mewakili. Cindramata yang keempat akan diserahkan oleh Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila kepada Bupati Blitar atau yang mewakili. Dilanjutkan sesi foto bersama. Pengambilan foto selesai. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Rektor, Ketua Yayasan Bina Cendekia Muslim Pancasila, Wali Kota Kediri, Bupati Nganjuk, Bupati Blitar, Bupati Tulungagung atau yang mewakili berkenan kembali ke tempat. Selanjutnya, pemakaian atribut KKN Uniska tahun 2022 secara serentak oleh seluruh peserta KKN. Dipersilahkan.
dirasa sudah lalu. Mahasiswa bisa kembali merapikan diri. Bapak, Ibu, dan juga hadirin yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui. Maka rangkaian acara yang terakhir, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Hayatuddin SH.M.Hum. Kepada yang terhormat Bapak Haji Hayatuddin SH.M.Hum, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karena Rahman dan Rahim-Mu, hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan dan pelepasan KKN Uniska tahun 2022 semata-mata hanya mencari ridho dan berkah-Mu. Oleh karena itu ya Allah, ridhoi dan berkailah acara ini sehingga membawa manfaat bagi kami, bagi institusi kami, bagi mahasiswa, bagi masyarakat bangsa dan negara kami. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, bimbinglah kami ke jalan yang benar, jalan yang Engkau ridhoi. Limpahkanlah karunia-Mu kepada kami, berikanlah kemudahan dan kelancaran bagi mahasiswa dan semua yang terlibat di dalam melaksanakan kegiatan KKN ini. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para syuhada, sholihin, dan para pemimpin yang telah mendahului kami. Allahumma firli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha wa yassartaha fayassir umurana wasrah sudurana wa nawwir qulubana wakhtim bis solihati amalana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis solihin ghaira khazaya wala maftunin. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Allahumma rzuqnal jannata bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Setelah doa kita panjatkan bersama, izinkan kami sebagai pembawa acara untuk undur diri dan memohon maaf atas kesalahan baik yang disengaja atau tidak. Dan mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai, Komandan Peleton menyiapkan dan membubarkan pasukan. Pengumuman kepada Ketua Kelompok KKN Uniska 2022, dipersilahkan untuk mengambil snack yang telah disediakan di gedung G.